Bagi orang yang hidup dalam kelengahan, keinginan niscaya kian berkembang seperti tanaman menjalar. Orang semacam ini melompat dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, bagaikan kera yang doyan buah-buahan yang berloncatan di dalam hutan. Salah satu penyebab dari timbulnya derita adalah kemelekatan yang menutup mata batin seseorang sehingga tidak mampu membedakan perbuatan apa yang seharusnya diperbuat dan perbuatan apa pula yang seyogianya disingkirkan. Dikisahkan bahwa pada suatu waktu di sebuah desa tinggallah seorang wanita yang berlaku tidak pantas dengan adik laki-laki dari suaminya. Wanita ini lebih suka kepada kekasih gelapnya daripada suami sahnya. Karena itu, ia lalu menghasut kekasihnya untuk melenyapkan kakaknya itu. Laki-laki itu memprotes, "Jangan pernah berkata seperti itu." Tetapi setelah wanita itu mengulangi anjurannya itu sebanyak 3 kali, sang kekasih lalu menyerah dan bertanya, "Bagaimana caranya saya melakukan hal itu?" Wanita itu lalu menjawab, "Pergilah dengan membawa kapak dan tunggu dia di tepi sungai di dekat pohon semak yang besar. Saya akan mengajaknya ke sana." Kemudian laki-laki itu tiba di sana dan berbaring menunggu kakaknya sambil bersembunyi di balik semak-semak. Ketika sang suami kembali dari pekerjaannya, sang istri bersikap seolah-olah ia menunjukkan rasa sayang dan cinta kepadanya, dan sembari dengan kasih sayangnya menyisir rambut suaminya. Kemudian wanita itu berkata, "Rambutmu perlu dibersihkan, sudah kotor sekali. Mengapa kamu tidak pergi dan mencucinya di tepi sungai dekat pohon semak besar itu?" Dengan berpikir gembira, istriku sangat lembut dan penuh kasih kepadaku. Kemudian, suaminya itu pergi menuruti kata-kata istrinya. Ketika ia bersiap-siap mencuci rambutnya dengan membungkukkan kepalanya, saat itulah adiknya keluar dari tempat persembunyiannya, dan dengan kejamnya, ia memenggal kepala kakaknya dengan kapak yang dibawanya. Dikarenakan oleh kemelekatannya yang kuat kepada istrinya, ia kemudian terlahir kembali sebagai seekor ular hijau. Karena masih melekat kepada istrinya, sang ular menjatuhkan dirinya dari atap rumah ke diri wanita itu. Menyadari bahwa si ular itu pastilah bekas suaminya yang dulu, ia menyuruh orang membunuh dan membuang ular itu. Bahkan setelah meninggal dari alam kehidupannya sebagai ular, kemelekatannya terhadap istrinya masih tetap kuat, dan ia kemudian terlahir sebagai seekor anjing di rumah lamanya. Sebagai seekor anjing, ia masih melekat kepada bekas istrinya, dan terus mengikuti kemana saja wanita itu pergi. Bahkan sampai ke hutan pun ia ikut. Orang-orang di sekitar mengejeknya dengan mengatakan wanita pemburu bersama anjingnya sedang keluar. Entah menuju kemana dia. Si wanita kembali menyuruh kekasihnya untuk membunuh anjing itu. Karena kemelekatannya itu masih kuat dan tetap bertahan, maka si anjing ini lalu terlahir kembali sebagai seekor anak sapi di rumah itu pula. Anak sapi ini juga selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, sehingga menjadi bahan tertawaan dan ejekan orang-orang di sekitar. Lihat, si penggembala ini telah keluar. Kembali si wanita ini menyuruh kekasihnya membunuh anak sapi itu. Lagi-lagi kemelekatannya yang masih kuat kepada istrinya itu menyebabkan ia terlahir kembali. Kali ini di dalam rahimnya, di alam atau di dunia manusia, di mana ia mendapatkan kembali kesadarannya.
Ia lahir dan dikaruniai dengan kemampuan mengingat kelahiran-kelahirannya yang lampau. Dengan menggunakan kemampuannya ini, ia meninjau 4 kelahiran yang lampau dan menjadi sangat sedih dan menderita ketika mengetahui bahwa mereka semua dibunuh oleh bekas istrinya. Betapa ironisnya terlahir di rahim musuh semacam ini, keluhnya. Ia tidak akan membiarkan ibunya, musuhnya ini menyentuhnya. Bila mana ibunya yang akan menggendongnya, si bayi menangis dengan sekeras-kerasnya. Kemudian kakeknya lah yang harus mengambil alih tugas membesarkan anak ini. Ketika si anak telah berusia cukup, di mana ia telah dapat berbicara, sang kakek menanyakannya, "Cucuku sayang, mengapa engkau menangis bila ibumu hendak menggendongmu?" "Wanita ini bukan ibu bagi saya. Dia adalah musuhku yang telah membunuhku selama 4 kali kelahiran berturut-turut." Ia menceritakan kembali kepada kakeknya kisah dari kehidupan ke kehidupannya yang lampau. Setelah mendengar kisah ini, ia menangis sambil memeluk si anak dan berkata, "Ayo cucuku yang malang, mari kita pergi dari sini. Tiada gunanya lagi kita tinggal di sini." Mereka lalu pergi dan tinggal di wihara, di mana keduanya lalu menerima upah sampada, pentahbisan sebagai biku. Dan pada saatnya, melalui latihan meditasi yang cukup, mereka mampu mencapai tingkat arahata, maga dan pala atau menjadi orang suci. Dalam kehidupan ini, tidaklah pantas melekati apapun juga, baik yang dicintai maupun yang dimusuhi. Janganlah melekat pada apa yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Perpisahan dengan apa yang dicintai adalah suatu penderitaan. Perjumpaan dengan apa yang tidak dicintai juga merupakan penderitaan. Karena perpisahan dengan apa yang dicintai adalah suatu penderitaan, janganlah mencintai apapun. Tiada lagi ikatan batin bagi mereka yang terbebas dari kecintaan dan ketidakcintaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.